Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal pembahasan SKB Guru SD. Oke, baiklah, untuk soal yang pertama kita harus pahami yang ini. Soal yang pertama ini kita lihat partikel penyusun inti atom terdiri dari A. Proton, B. Proton dan neutron, C. Neutron, D. Proton, neutron dan elektron. Jadi di sini jawabannya adalah proton dan neutron. Lanjut untuk soal yang kedua. Bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah A. Elektron-elektron pindah dari sutra ke batang kaca. B. Elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. C. Proton-proton pindah dari batang kaca ke kain sutra. D. Proton-proton pindah dari kain sutra ke batang kaca. Berarti ini jawabannya adalah B. Elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. Untuk soal yang nomor 2 berarti ini jawabannya B. Lanjut lagi soal untuk yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan tetap B menjadi 0, C bertambah, D berkurang. Berarti ini jawabannya adalah berkurang. Jadi magnet yang dijauhkan maka gaya magnet itu timbul akan berkurang. Tapi kalau misalnya dia didekatkan maka akan bertambah. Oke, lanjut lagi. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Berarti ini jawabannya adalah deklinasi. Jadi sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut adalah deklinasi. Oke, paham kan tentang soal yang ini? Lanjut lagi yang soal ini. Tumbuhan kaktus berdaun kecil-kecil sebab memperkecil terjadinya penguapan. B. Memperkecil pengambilan CO2 dari udara. C. Memperkecil respirasi. D. Pertukaran O2 dan CO2 menjadi lancar. Berarti ini jawabannya adalah memperkecil terjadinya penguapan. Lanjut lagi, contoh soal yang ini. Bunglon beradaptasi dengan A. Menghindari ke tempat yang aman. B. Menanggalkan ujung ekornya. Maksudnya ini meninggalkan ujung ekornya. C. Mengubah warna tubuh. D. Menegakkan sirip panggung sambil berdiri. D. Menegakkan sirip panggung sambil berdiri. Jadi jawabannya adalah mengubah warna tubuh. Jadi bunglon itu dia beradaptasi sesuai dengan yang dia letaknya di mana atau mengubah warna tubuh bunglon tersebut. Lanjut lagi. Ikan yang hidup jauh di bawah permukaan air berbentuk tubuhnya kecil. Hal ini diperlukan adaptasi terhadap suhu air A, B. Gerakan air, C. Tekanan air, D. Kadar garam air. Berarti ini jawabannya adalah tekanan air. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Benda langit yang disebut dengan bintang berekor adalah meteor, B. Planetoid, C. Komet, D. Satelit. Berarti ini jawabannya adalah komet. Oke ya. Matahari dianggap pusat tata surya karena A. Tidak mengalami gerak rotasi, B. Ukurannya paling besar, C. Berwujud gas, D. Letaknya di tengah. Berarti ini jawabannya adalah letaknya di tengah. Lanjut lagi. Fungsi umum jaringan saraf pada manusia adalah A. Penyalur rangsangan dari luar ke pusat saraf, B. Penghantar dan penghambat rangsangan dari luar. C. Koordinasi alat tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. D. Pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Jadi ini jawabannya adalah pusat kesadaran dan pengaturan rangsangan dari luar. Oke, paham kan untuk soal yang ini? Lanjut lagi. Untuk soal yang ini. Membran timpani yang menangkap getaran suara terdapat di bagian telinga luar, telinga dalam, A. Telinga luar, B. Telinga tengah, C. Telinga dalam, D. Telinga Eustachius. Jadi ini jawabannya adalah telinga tengah. Lanjut lagi soal ini. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas disebut A. Miopi, hipermiopi, hipermetropi. Berarti ini jawabannya adalah hipermetropi. Oke, lanjut lagi.
Serangga dengan tipe mulut menggigit dijumpai pada belalang dan jangkrik, belalang dan kutu anjing, lalat dan kupu-kupu, gangsir dan walang sengit. Jawabannya adalah belalang dan jangkrik. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi. Berikut ini hewan yang tingkat reproduksinya rendah adalah tikus, ayam, sapi, badak. Jadi jawabannya adalah D, badak. Jadi badak yang reproduksinya paling rendah. Lanjut lagi untuk soal yang tadi. Nih, minuman Yakult dibuat dari A. Susu yang difermentasikan sehingga mengandung alkohol. B. Anggur yang diawetkan. C. Susu yang dipadatkan. D. Susu yang diasamkan dengan bantuan bakteri tertentu. Berarti ini jawabnya adalah D. Susu yang diasamkan dengan bakteri yang tertentu. Oke. Lanjut lagi. Cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem kultupasir. A. B. Kul air. C. Hidroponik. Dan D. Intensifikasi. Berarti ini jawabannya adalah hidroponik. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi untuk contoh soal yang seperti ini. Kita lihat ya. Suhu di puncak gunung min 15 derajat Celcius dan suhu di kota A 30 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah berapa? Berarti ini di puncak gunung itu min 15 derajat, ini 32 derajat. Artinya yang ini dikurang ini. Berarti suhunya berarti 32 derajat Celcius dikurang min 15 derajat Celcius. Jadi ini berarti jadi 32 ditambah 15. 32 tambah 15 itu 47. Jadi perbedaannya itu 40 derajat Celcius. Itu soal yang nomor ini. Oke ya, paham untuk yang ini. Terus lanjut lagi untuk soal seperti ini. Kita lihat. Dalam 6 kali pertandingan kesebelasan verifikasi menang 3 kali, seri 1 kali, dan sisanya kalah. Jika aturan dibagi yang menang mendapat poin 2, seri tidak mendapat poin, dan kalah mendapat poin 1, jumlah poin yang diperoleh verifikasi adalah berapa? Dalam 6 kali. Berarti dia 6 kali pertanding. Jadi ini 3 kali menang. Berarti 3 menang. 3 menang. Terus ini 1 kali seri. 1 kali seri. 1 kali seri. Berarti ini 1 kali seri. 1 seri. Terus dan sisanya kalah. Berarti ini 3-2. Berarti kalahnya 2. 2 kalah. Berarti di sini kalau menang dia dapat poin menang 3 kali. Jika aturan bagi dapat poin menang 2. 2 menang. Berarti ini 2. Berarti 3 kali 2. Seri tidak mendapatkan poin dan kalah mendapatkan poin 0. Min 1. Berarti seri ini 0. Ini kali 0. Terus ini 2 kali min 1. Kita jumlahin aja. Ini jadi 6. Ini jadi 0. Ini jadi min 2. Jadi 6 ditambah 0 ditambah min 2 itu jawabannya 4. Jadi poin dari verifikasi itu adalah 4. Oke, paham kan soal yang ini? Lanjut lagi soal yang seperti ini. KPK dan FPB dari 24 dan 36 adalah berapa? Kita cari dulu. Ini. Kita cari 24 itu seperti ini. Pohon faktor 24 itu bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 lagi. 6 bagi 2 lagi. 3 dibagi 3 itu lagi jawabannya 1. Berarti terus yang ini ya berarti 24 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Lanjut lagi yang 36. 36 itu adalah kita bagi 2 lagi. 2, 18 bisa dibagi 2. Ini berarti 9 dibagi 3 karena nggak bisa dibagi 2. Ini 3 dibagi 3 ini adalah 1.
Sedangkan untuk yang 36 itu ininya 2 pangkat 2 kali 3 kuadrat. Nah, kalau KPK ambil semua pangkat yang paling besar. Berarti ini paling besar itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Berarti di sini adalah 8 dikali 9. Itu jawabannya adalah 72. Sedangkan untuk EPB ambil yang sama tapi pangkat yang paling kecil. Yang sama itu pangkat paling kecil 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 kali 3. Berarti di sini 4 kali 3. Jawabannya adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 72 dan EPB-nya adalah 12. Oke, paham untuk cari KPK sama EPB. Kita lanjut lagi dengan contoh soal yang ini. Misal di sini kita lihat hasil dari 40 dikurang min 14 ditambah min 21 tutup kurung min. Berarti kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang dalamnya ini dulu. Oke, sini kita lihat ya. Ini ini 40, berarti ini 40 dikurang, kita bikin dalam kurung min 14 ditambah min 21. Berarti kita udah ngutang 35, min 35 dikurang min ini kan ke sini ya. Ini sama yang ini. Jadi ini min 27 ditambah 18. Berarti ini min 9. Jadi ini min 9. Oke. Berarti ini sorry saya hapus dulu. Ini adalah min 9. Oke. Jadi ini 40 di sini jadi tambah. Jadi ini 40 ditambah 35 ditambah 9. Jadi ini 75 tambah 9 itu jawabannya 84. Jadi nilai ini adalah 84. Oke, pahamkan untuk cari penjumlahan dan pengurangan, artinya dikerjakan dulu yang dalam kurungnya. Oke, lanjut lagi untuk contoh soal yang ini. Kita lihat. 15 menit merupakan bagian dari, oke, kita bikin 15 menit. 15 menit itu sama aja dengan 15 per 160, maaf, karena 1 menit itu adalah 60. Berarti ini bukan 160 ya, tapi 60. Berarti ini 60. Jadi jawabannya sama-sama dibagi 15, 1 per 4 jam. Oke, paham kan untuk yang contoh soal seperti ini? Oke, lanjut lagi soal yang ini. Hasil dari 3.418,769 ditambah 876,78 adalah berapa? Berarti kita penjumlahan dalam bentuk turun ke bawah. Berarti ini 3.418,769. Di sini ada koma 2, berarti sini bikin 78, kita harus samain komanya. 8 7 6. Baru kita jumlahkan. Berarti ini anggap aja ada 0. 9 tambah 0, 9. 6 tambah 8, 14. Simpan 1. 1 berarti 5. Simpan 1 lagi. Ini berarti 5 juga. Simpan 1. Simpan 1 ya. 1 tambah 1. Di sini ya. Tambah 7 berarti 9. 4 tambah 8, 12, simpan 1, jadi ini 4. Jadi jawabannya adalah 4.295,549. Oke, sudah paham tentang yang matematika ini. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai SKB Guru SD. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.